Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja pompa akselerasi pada karburator Suzuki Katana. Nah, sebelum dilanjutkan, ini penjelasannya adalah sesuai dengan apa yang saya pahami, jadi belum tentu benar ya teman-teman. Kalau salah silakan dikoreksi di kolom komentar. Oke, kita mulai. Di karburator mobil khususnya yang Suzuki Katana ini ada yang namanya pompa akselerasi yang ada di bawah, posisinya di sini. Nah, tujuannya adalah ketika kita gas secara tiba-tiba, secara cepat, maka pompa akselerasi yang ada di bawah sini yang sudah saya lepas ini, dia akan menyemprotkan bensin melalui yang ini ya, melalui ini yang kuning-kuning ini, yang menonjol ini akan menyemprotkan ke sini, tapi hadapnya di sana. Hadapnya ini kan di bawah sini kan, di atas ini kan di bagian filter. Kalau di bawah sana adalah yang menuju intake manifold ke mesin. Jadi arah lubangnya itu adalah yang sebelah sana. Jadi dia akan menyemprot ke dalam sana. Kalau kita lihat lubangnya ada di sini, kelihatan. Semoga kelihatan ya. Di sini ada lubangnya. Kalau dilihat benar-benar ini ada lubangnya. Kecil satu atau berapa ya? Satu. Jadi ada satu lubangnya itu yang menghadap ke sini lubangnya. Nggak kelihatan baru. Pokoknya ada lubangnya yang ini, hadapnya ke arah intake manifold. Nah, jadi tujuan dari pompa akselerasi adalah ketika kita gas secara tiba-tiba, ini dia akan menyemprotkan bensin melalui melalui yang nozzle yang berdiri yang tegak ini ke arah sini. Jadi dia akan menyemprot ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dia menyemprotkan bensin melalui tadi yang nozzle yang kecil itu, yang tegak itu, dia juga menyemprotkan udara melewati sini. Karena nanti ini ditutup oleh intake manifold, berarti nanti aliran udaranya adalah ke sini. Nah, sini. Jadi yang saya kira dulu ini juga menyemprotkan bensin, ternyata setelah saya pelajari kalau tidak salah ini hanya menyemprotkan udara. Jadi ketika kita gas gini, maka dia akan menyemprotkan udara sini karena ditutup intake manifold ya. Jadi dia mengalir ke sini, muter, menyemprot ke sini udara, dan juga dia menyemprotkan bensin melalui yang nozzle yang tegak berdiri itu. Nah, itu adalah fungsinya atau kerja atau hasil dari pompa akselerasi, menghasilkan udara dan juga menghasilkan semprotan bensin melalui nozzle yang tegak itu. Nah, sekarang bagaimana proses itu bisa terjadi? Bagaimana cara kerjanya sehingga ketika kita gas secara tiba-tiba, pedal gas kita injak secara tiba-tiba, dia bisa menyemprotkan udara dan bahan bakar tadi dan bensin. Nah, ini pompa akselerasi saya sudah bongkar di sini. Jadi ini sambungannya adalah ini ada, nanti kita bahas ya. Jadi ini itu nanti dibawa ke sini. Kemudian yang nozzle yang tegak tadi, ini itu ada tembusannya adalah ini. Itu ada nozzle-nya kecil, kemudian ditutup oleh ini. Nah, ini tidak dibaut ternyata ya teman-teman. Ini pakai seal karet, jadi ini tinggal dimasukkan aja gitu. Seperti bentuknya ini udah rusak, saya kira dibaut, saya kira bautnya dol, ternyata dia hanya pakai seal karet ya. Sehingga sudah saya bor, tapi ya seperti ini rusak ya. Ternyata cabutnya adalah hanya dicongkel aja, dicongkel secara pelan-pelan, kalau sudah menonjol baru dicabut. Karena tidak ada baut, dia hanya karet aja. Ini ke sini.
Kemudian jadi ini nanti posisinya di sini, kemudian ini posisinya di sini. Nanti tembusannya adalah yang di nozzle yang tadi yang berdiri ini, yang tegak ini. Kemudian di bawahnya ini itu ada membran seperti ini. Kemudian di bawahnya membran ini ada pegas yang lebih lunak ya, lebih lunak. Ini kemudian setelah pegas ada ini bawahnya. Jadi dudukan pegasnya ke sini. Sini nanti nekan ini membran. Kemudian di bawahnya ada pegas lagi yang lebih kuat, yang lebih keras dibanding dengan yang pegas ini. Itu ada posisinya di sini, bawah sini. Nah, kemudian ada membran lagi satu. Jadi pakai dua membran ya di karburator katana. Ini di sini dia dudukannya ke sini. Gini, natap ke sini. Kemudian di paling bawah itu adalah ini. Di sini. Nah, ini adalah tuasnya. Jadi ketika kita gas, itu tuasnya ini akan tekan ke atas. Ke atas dan menyemprotkan bensin. Nah, sekarang kita lihat secara detail bagaimana jalur-jalurnya. Ini di karburator ini kan penampungan bensin. Jadi bensin dari pompa bensin itu kan masuk ke sini dan diatur oleh pelampung. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada lubang. Jadi kan bensin yang tertampung di sini kan dia ketinggiannya melebihi lubang ini. Nah, jadi ketika ini bensinnya penuh, maka bensin akan juga mengalir ke lubang ini. Nah, ini tembusannya adalah di sini. Ini ada lubang. Ini ada lubang ini. Nah, ini ada spoiler. Nanti kita bahas lubangnya dulu ini. Ada lubang sini. Jadi bensin tadi mengalir dari sini itu akan mengalir melalui lubang ini. Tembusannya adalah di sini. Nah, setelah di sini kan posisinya di bawah gini ya. Berarti dia mengalir ke bawah. Gini. Nah, tadi kan susah ya ini. Oke, tadi kan dari sini dari penampungan bensin mengalir ke sini. Nah, itu akan tembus ke sini, ya, sorry. Ya, sini. Akan mengalir ke sini, turun, terus turun ke bawah sini. Ini ada lubang ya. Nah, turun ke bawah sini, kemudian ke sini, kemudian ditampung oleh membran yang bawah. Nah, jadi bensin itu dari penampungan itu akan di sini, akan tertampung di sini. Ini. Nah. Jadi dari lubang yang tadi yang kecil ini, lubang ini dia akan, jadi di sini itu akan terisi bensin, kan gini ya bentuknya. Jadi di sini itu akan terisi bensin. Nah, melalui lubang ini. Ini kan tadi salurannya ada di atas ini ya, yang ini tadi. Oke, jadi bensin mengalir dari penampungan bensin ke sini, kemudian ke sini. Lewati ini, kemudian ke sini. Nah, ini adalah posisi belum tertekan. Kemudian ketika kita injak pedal gas secara cepat, maka dia akan tertekan secara cepat juga ini.
Nah, tadi di dalamnya sudah di sini sudah terisi bensin di dalamnya. Nah, sehingga ketika kita tekan gini, pedal gas kita injak, maka dia akan tekan gini. Tek, tek. Kita injak, lepas, injak, lepas, injak, lepas, injak, lepas. Nah, apa yang terjadi ketika ini seperti ini? Ketika kita injak, maka ini adalah tugas pengembali ya, supaya kembali ke posisi semula. Ketika kita injak gini, tadi kan di atas ini sudah ada bensin. Ketika kita injak, tak, itu berarti bensin yang ada di atas itu akan tertekan. Nah, tertekannya itu akan keluar kemana? Kita lihat jalurnya. Kan tadi seperti ini ya. Ini. Nah, kita lihat ketika ini kan di dalamnya, di bawahnya ini ada bensin gini. Ketika ini ditekan, maka bensin akan tertekan melalui dua jalur. Jalur yang pertama adalah ini. Ini adalah jalur masuk tadi ya. Ini adalah saluran masuk bensin. Ya, dia masuknya tadi lewat sini. Ketika ditekan berarti dia juga akan keluar lewat sini. Nah, selain dari sini itu ada lubang lagi di sini. Jadi ada dua lubang. Jadi ketika ini itu turun gini, dia akan menghisap bensin melalui ini, turun ke sini. Kemudian ketika ini tertekan ke atas sana, maka bensin akan tertekan ke sini, akan mengalir ke lubang masuk tadi dan ke sini. Ya, gitu ya. Nah, sekarang karena ada dua jalur, kita bahas satu persatu. Nah, bagaimana kita bahas yang jalur sini dulu? Bagaimana dengan yang jalur di sini? Yang ini. Nah, ketika ini tertekan ke atas sana, bensin akan keluar ke sini melalui jalur yang sebelah kiri ini. Kemudian dia akan tembus di sini. Ya kan? Ini tembusannya adalah di sini. Nah, itu tembusnya di mana? Itu kita bisa telusuri, tembusannya adalah di sini. Ya, ini kan tadi ini ya keluarnya ya. Keluarnya di sini, itu tembusannya adalah di sini. Di sini. Mana sih? Bentar. Ini memang harus pas posisinya begini. Kayak gini. Oke. Tadi ketekan masuk sini, kemudian keluar ke sini. Ini kalau kita tempelkan gini. Nah, gini. Berarti dia akan keluar di sini. Di sini, teman. Nah, di sini itu ada apa? Di sini itu ada ini. Ada nozzle yang seperti ini. Ini lubang ya. Jadi kalau ini kita semprot. Jadi kita semprot pakai karburator cleaner, ini kita semprot. Ini harusnya dia mengeluarkan semburan. Jadi ini tembus, ini nggak boleh tersumbat. Saya ulangi lagi. Jadi ini ya, ini susah rangkingnya. Ketekan kemudian keluar ke sini, itu ke sini, nyemprot. Nah, nyemprotnya itu adalah ke sini. Ini kan masuk di sini ya. Nah, masuk di sini. Nah, itu nyemprotnya itu adalah di sana. Itu ternyata juga ada nozzle. Semoga kelihatan ya, semoga kelihatan. Tuh, itu juga ada nozzle tuh, nggak boleh tersumbat ini. Nah, itu ada nozzle juga, semoga kelihatan. Dari sana, nah ini ternyata ini adalah tembusannya di sini. Nah,
menyemprot ke sini. Nah, saya ulangi lagi ya. Memang jalurnya agak ribet ini. Jadi untuk jalur yang pertama itu adalah jalur yang menyemprotkan bensin di sini, menyemprotkan ke sana melalui yang tegak ini. Itu adalah jalur yang pertama. Kita ulangi lagi. Jadi dari penampungan bensin turun ke bawah, turun di sini, ditampung di sini. Ini ada membrannya. Ketika kita dorong thread ini, maka bensin yang ada di atas akan terdorong, akan keluar di dua jalur, yaitu yang kanan dan kiri. Tapi kita bahas yang kiri dulu. Yang kiri akan diteruskan di lubang ini. Di lubang ini akan diteruskan di sini, karena ini nanti masuknya di sini, ini. Nah, kemudian ketika ini kena semprotan bensin, berarti akan tembus di sana. Di sana itu tembusnya adalah di sini, maka dia akan menyemprotkan bensin ke sana melalui nozzle yang tegak ini. Jadi jalur yang pertama ini itu menyemprotkan bensin di daerah venturi ini. Nah, menyemprotkan bensin melalui nozzle yang kecil ini. Nah, itu adalah jalur pertama sudah kita bahas, yaitu menyemprotkan bensin. Nah, sebagaimana di awal tadi, selain menyemprotkan bensin, dia juga menyemprotkan udara, angin aja, bukan angin melalui lubang ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya penyemprotan angin itu dilakukan, atau penambahan angin itu dilakukan melalui jalur yang kedua. Jadi tadi ya, tadi ketika kita injak pedal gas, ini kedorong ke atas, yang sebelah kiri itu menyemprotkan salurannya di nozzle di venturi untuk menyemprotkan bensin. Nah, sedangkan yang ini ke aliran bensin ke sini itu menyebabkan semprotan angin, semprotan udara saja. Nah, bagaimana prosesnya? Kita ulangi lagi yang tadi. Ketika ini ketekan ke atas, maka bensin juga ada yang menuju ke sini. Jadi selain masuk, dia juga keluar. Jadi ketika ini bergerak ke bawah, dia sebagai jalur masuk. Ketika ini ketekan ke atas, dia juga sebagai jalur keluar. Nah, kita runut keluarnya kemana? Dari sini, kemudian ke sini sesuai jalur masuk tadi. Nah, jalur masuk ini kan gini, ini ya, gini. Nah, ini ada pegasnya di sini. Sebenarnya ini ada pegasnya ya, tapi kita nggak usah gambarkan dulu, nggak usah kita pasang, susah megangnya. Ulangi lagi. Jadi dari sini, kemudian keluar ke sini, dari sini menuju yang jalur yang masuk. Nah, jadi dari sini tadi keluar ke atas itu menuju ke sini sesuai jalur masuk. Jadi dia akan mendorong ke penampungan, nggak masalah ya, ini kan ada bensinnya. Jadi dia ada dorongan bensin lagi kembali ke penampungan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan diteruskan melalui spoiler ini. Ini ada spoiler, ini ada lubangnya. Nah, lubang dari spoiler itu akan menuju ke sini. Jadi ini tembusannya. Ini kalau kita semprot atau kita kasih semprotan dari karburator cleaner ini di spoilernya ini, dia akan keluar di sini. Nah, jadi bensin yang tadi ditekan tadi akan keluar, akan terdorong kembali lagi ke penampungan bensin yang pertama. Yang kedua, dia akan menuju ke sini. Nah, apa yang terjadi ketika dia menuju ke sini? Dia berarti akan menekan di sini. Nah, menekan di sini itu akan menekan membran yang atas. Posisi membran yang atas itu kan ada
posisi tidak ada tekanan, posisi normal, posisi tidak kita pompa, itu kan dia ketekan pegas ini. Seperti ini. Ketekan pegas, kemudian ada penahannya ini. Nah, posisinya adalah seperti ini. Ketika tidak ada tekanan. Nah, ketika tadi ada tekanan dari sini tadi, itu maka akan mendorong pegas. Akan mendorong pegas ke bawah, gini, akan mendorong membran ke bawah. Nah, ketika mendorong ke bawah ini, itu kan di atasnya bensin, di bawahnya itu hanya udara, tidak ada bensin, sehingga udara yang ada di bawah itu akan ketekan ke bawah. Nah, ketekan ke bawahnya itu akan disalurkan ke sini, nih. Di udara yang di atas tadi ketekan oleh membran, dia akan mendorong ke sini, kemudian keluar ke sini. Nah, keluar ke sininya itu diteruskan di jalur yang ini. Nah, ini tuh kemana? Ini adalah jalurnya ke sini. Nah, sehingga tadi ya, ketika membran yang ini tekan ke bawah, maka udara akan keluar ke sini, akan menyebarkan ke sini. Nah, jadi dari penjelasan yang ya agak panjang tadi, ketika kita dorong itu ternyata ada dua kejadian ya. Dorong ke atas ini ada dua kejadian. Yang pertama, dia akan menyemprotkan bensin ke arah sini, yang itu berakibat keluarnya bensin atau keluarnya semprotan bensin melalui nozzle yang ada di venturi yang tegak ini. Itu yang kejadian pertama. Kejadian yang kedua itu ketika kita tekan ke sini, itu kan ke atas ini, ke atas, itu kan bensin juga mengalir ke sini. Nah, bensin juga mengalir ke sini, itu menyebabkan bensin akan kembali ke sini, ke atas ini, ke jalur masuk. Pertama ke pelampungan bensin, yang kedua dia akan keluar ke sini, ke lubang ini, dan dia akan mendorong, itu masih bentuk bensin ya, masih cairan bensin, dia akan mendorong membran yang ini. Di atas itu akan ditekan oleh bensin sehingga dia akan turun ke bawah. Nah, di bawahnya itu kan hanya udara. Jadi ketika ini ditekan oleh bensin, di bawahnya ada udara, maka udara yang di bawah itu akan tertekan keluar ke sini, dari lubang sini, ketekan sini, keluar sini, itu akan diteruskan di sini melalui lubang ini. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Yang memang agak rumit ternyata. Terus yang perlu diperhatikan itu adalah ada ini. Jadi di bagian atas membran yang atas yang ini kan nempel di sini ya. Nah, itu posisi tidak kita tekan atau pompa tidak bekerja, pedal tidak kita gas, posisinya itu adalah tertekan oleh pegas. Nah, ini adalah posisi belum kita injak pedal gasnya secara tiba-tiba, kan sini. Nah, jadi posisi normal itu dia ketekan ke atas. Nah, itu ada penahannya ini. Penahannya adalah ini. Ini nanti dibautkan di sini. Nah, dibaut gitu. Nah, ini posisi normal ke atas ini. Gini. Nah, di sini ada apa? Ternyata di sini itu ada batang, kemudian ada klipnya.
circlip itu buat menahannya. Circlipnya ini ada pegas, ada batang, ada pegas. Nah, ketika dia ketekan ke atas ini berarti dia akan terhubung, bagian atas itu akan terhubung dengan bawah. Ini kan keangkat ya, berarti akan ada hubungan dari bagian atas dengan bagian bawah. Bagian atasnya itu adalah ini, itu ada tempat penampungan. Ini hanya tempat penampungan yang di atas ini ya. Kalau kita lihat ini hanya penampungan saja, karena saya sudah coba, saya kasih air itu dia tidak habis, jadi dia itu hanya penampungan saja. Meskipun ada lubang-lubangnya ya, meskipun ada beberapa lubang, tetapi dia hanya berfungsi sebagai penampungan bensin sementara. Jadi ini itu ada lubang-lubangnya, ada 2 lubang, itu terusan dari sini. Ini itu tembus di sini, kemudian terus juga ke sana. Jadi ini kan lubang. Jadi cirinya itu kalau ada tonjolan di sini berarti dia ada bekas dibur dalam sana. Nah, tembusannya burnya itu adalah yang penampungan yang ini. Jadi meskipun dibur itu dia tidak terhubung kemana-mana, sudah saya semprot itu juga tidak tembus kemana-mana, sehingga saya simpulkan bahwa di dalam sini itu hanya penampungan. Jadi dia hanya jalan buntu yang ada jalurnya yang dibuntu, jadi dia tidak terhubung kemana-mana. Nah, kembali lagi ke ini. Jadi ketika posisi pompa aspirasi tidak bekerja, dia akan ketekan sini. Nah, berarti ini yang atas tadi kan yang di penampungan yang buntu tadi, di penampungan atas. Kemudian ketika kita injak pedal gas, kemudian ada tekanan dari pompa kan tadi, tekanan bensin kan menekan membran ke bawah sini. Nah, ketika menekan ke bawah sini, dia akan menekan udara yang ada di bawah, kemudian disalurkan ke tadi yang di saluran karburator. Ini menekan udara. Nah, yang ini itu akan kembali ke posisi ini. Jadi ini tidak tertekan. Nah, ketika tidak tertekan berarti dengan tampungan yang di atas itu tidak terhubung karena kan tertutup ya. Ini terhubung, ini tertutup. Jadi tekanannya itu full, dia hanya menekan membran. Kan ini tidak, ini kan buntu. Nah, tujuannya ini, fungsinya ini. Dia ketika ketekan, dia benar-benar tertutup sehingga tekanan bensin itu full digunakan untuk menekan membran. Nah, ketika pedal gas kita lepaskan, dia akan kembali lagi ke atas. Nah, kembali lagi ke atas kan di atas ini sudah ada bensin ya. Nah, kembali ke atas dia akan menekan ini lagi. Nah, sehingga ini terbuka, bensin itu akan ditampung di atas ini sementara. Nah, selain ditampung di atas, dia juga akan mendorong bensinnya ke saluran masuk tadi. Nah, ini saluran masuk. Nah, dia selain bensinnya ditampung di atas penampungan, dia juga akan ditekan di saluran masuk ke bawah sini, yang lubang samping ini. Nah, jadi fungsi dari ini yang yang nozzle ini, ketika dia membran itu bergerak ke atas, dia akan terbuka berarti dia akan berfungsi untuk saluran bensin yang ada di atasnya. Karena kalau ini tidak dibuka kan berarti dia mampet ya. Mampet berarti dia tidak bisa kembali ke atas lagi kan. Nah, supaya bisa kembali ke atas berarti bensin yang tadinya di atas itu menekan, kita harus buangnya kemana? Buangnya ke atas ini. Ini kan tertekan, baik terbuka ke atas ini dan juga kembali ke saluran masuk. Nah, ketika ini dapat tekanan, membran dapat tekanan kan kita pengennya itu membran bisa menekan ke bawah. Nah, bisa menekan ke bawah berarti ini harus tertutup, harus tidak boleh ada kebocoran. Maka ini pernya ini akan menutup salurannya sehingga ini tertutup, bensin akan hanya mengalir mendorong membran saja. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Jadi ini itu meskipun ditekan oleh bensin dari atas, tapi tujuan utamanya dia adalah mendorong udara yang ada di bawahnya. Nah, saya tidak tahu kenapa kita perlu udara. Mungkin untuk menambah udara itu ya ini ya, untuk menambahkan kita semprotkan bensin, maka kita butuh tambahan udara. Nah, mungkin ya tujuannya ini adalah untuk menambah udara supaya bensin itu kebagian udara untuk bisa dibakar. Nah, ada satu lagi yang perlu dicek yaitu ini. Ini bisa kemungkinan mampet itu yang di sini ya, yang ini. Di dalam itu ada nozzle-nya, tidak usah kita lepas. Ini kalau mampet ya ini kita bisa congkel saja lepasnya. Ini kan ada meskipun ada bautnya seperti ini. Seperti mana ya? Bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini, ada kayak spoiler gitu, tetapi dia ternyata tidak ada ulirnya. Tidak ada ulirnya sehingga kalau mau membersihkan ya ini kita congkel pakai pengungkit ini yang lancip atau pakai obeng minus yang kecil. Kita congkel, nanti kalau sudah keluar baru kita cabut pakai tang. Nah, ini cara bersihkannya kita cabut dulu, ini pastikan ini tidak ada kebuntuan. Kemudian di bagian dalam sana juga ada spuyernya yang merupakan satu komponen dengan ini, sehingga kalau ini tersumbat itu akan bermasalah, sehingga kita harus semprotkan pakai bisa karburator cleaner sana. Kita semprotkan, ketika kita semprotkan itu harus menyemprot juga di ini. Kalau kita semprotkan ternyata dia tidak nyemprot, berarti mampet, itu akan bermasalah, pompa tidak akan bekerja. Oke. Kemudian untuk yang ini tuh sebenarnya tidak perlu dilepas ya, tapi karena sudah saya lepas, ini kan kemungkinan bocor, kemungkinan rusak, tersumbat kan enggak ya, enggak jarang ya, karena ini kan lubangnya gede. Ini ada klipnya, jadi kalau mau lepas ini kita congkel aja klipnya, kemudian kita lepas dengan menggunakan obeng minus ini. Oke, akan saya pasang, akan saya rakit, kemudian kita coba apakah pompa akselerasi bekerja dengan baik. Sebelum saya rakit ini sebagai informasi aja. Ini kalau teman-teman butuh untuk untuk mengecek atau untuk menyogok-nyogok untuk nyogok-nyogok spuyer yang kecil-kecil itu kita bisa pakai ini ya, kabel serabut, kita ambil satu aja untuk membantu membersihkan lubang-lubang kecil. Selain itu juga kita perlu pakai semprot, pakai kompresor atau pakai karburator cleaner juga boleh. Oke, sekarang akan saya rakit.
Ini sudah saya rakit. Ini saya coba tidak pakai ini dulu ya, tidak pakai katup gas dulu supaya kelihatan ininya. Ini kalau saya tekan gini, ini di sini tuh udah terasa hembusan angin. Kalau ini ditaruh di muka itu terasa anginnya, taruh di pipi itu terasa angin. Saya akan coba pakai bensin di sini. Kita lihat apakah ada semprotan bensin ke sini dan angin di sini. Saya akan coba isi dengan Pertamax. Sampai lubang pengisian pompanya terendam aja, nggak usah banyak-banyak. Buka, kemudian saya tekan pompanya dengan tangan, nggak usah pakai gas. Kita lihat tidak bocor ya, tidak ada kebocoran. Oke, akan saya tekan pompanya. Nah, nyemprot ya teman-teman. Tangan saya basah. Dia nyemprot itu hanya di Venturi, yang ini sesuai teori, yang ini hanya angin. Oke, berhasil. Sekali lagi teman-teman, kalau ada kelirunya silahkan dikoreksi. Ini hanya angin, ini yang apa namanya, yang spoiler yang di tengah-tengah itu menyemprotkan bahan bakar. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.